Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dalam bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk meraih derajat ketakwaan dengan tidak hanya menjalankan kewajiban yang sehari-hari kita lakukan, melainkan juga mendapatkan kesempatan untuk meraih ketakwaan dengan menjalani ibadah siam di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan ini menjadi sebuah momentum untuk kita bisa meraih derajat hamba yang muttaqin di sisi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, ummahatul mukminin, para sahabat, dan berlanjut terus hingga umat Islam yang setia mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini kami mendapatkan tema dari Takmir Masjid Fatimahuz Zahra untuk menyampaikan persoalan tentang metode dakwah yang tepat di zaman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai din. Sebuah ayat yang sebagian ulama melihat bahwa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Meskipun ada juga pendapat yang lain. Namun secara makna ayat ini memang menjadi ayat pamungkas, di mana Allah menegaskan bahwa Islam sudah diridhoi olehnya, disempurnakan olehnya sebagai nikmat ya, yang diberikan kepada umat manusia. Kita tahu Allah dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak mungkin membiarkan umat manusia tanpa petunjuk. Maka Allah menurunkan Islam, menurunkan risalah Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW agar manusia senantiasa mendapatkan petunjuk. Dan Allah juga Maha tahu bahwa seiring dengan berlalunya waktu, manusia akan selalu mendapatkan ujian berupa
digodanya mereka oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan untuk berpaling dari petunjuk Allah. Maka Allah selalu memperbarui, selalu mengulang petunjuknya dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sepeninggal Nabi Adam, setelah umat manusia mulai berpaling dari tauhid dan dari ajaran Nabi Adam, maka Allah mengutus nabi dan para rasul. Nah, sampai kemudian kita manusia di penghujung zaman mendapatkan petunjuk, pembaharuan petunjuk dan penyempurnaan petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah menegaskan bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi penutup, tidak ada nabi lagi setelahnya. Dan risalah yang beliau bawa, Allah sudah tegaskan dalam ayat tadi, risalah yang sudah sempurna. Ini satu hal yang mesti kita yakini sebagai muslim dan mukmin. Tidak ada petunjuk dari siapapun yang lebih baik kecuali petunjuk yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada din yang diterima di sisi Allah dan telah disempurnakan olehnya kecuali Islam. Dan kita sebagai umat di penghujung akhir zaman, kita sudah mendapatkan petunjuk yang paripurna berupa Islam. Namun pertanyaannya, kaum muslimin rahimakumullah, acap kali kita menemukan seolah-olah perkembangan zaman, perkembangan situasi baik secara sosial, budaya, kemasyarakatan itu memunculkan tantangan-tantangan baru. Setiap hari bermunculan teknologi baru, informasi baru, budaya baru, produk baru, ya, yang kemudian belum dijumpai pada zaman sebelumnya, apalagi pada zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian seolah-olah kita kebingungan mencari jawaban terhadap tantangan-tantangan baru tersebut. Ya, Islam sudah sempurna, tetapi hari ini banyak hal yang seolah-olah belum disebut di dalam Al-Quran, belum disebut di dalam As-Sunnah. Yang kemudian ini menggoda kita kaum muslimin untuk kemudian terjerumus ke dalam jebakan sekulerisme. Kita tahu sekulerisme hari ini dianggap sebagai pola pikir manusia modern. Semua urusan disikapi secara sekuler, yaitu apa? Urusan agama ada ruangnya sendiri, dan urusan-urusan dunia yang selainnya itu tidak memberi celah bagi masuknya din. Anak-anak kita belajar dengan konsep ilmu yang sekuler. Mereka memang dikenalkan bahwa Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabiullah Adam, dalam pelajaran agama yang jamnya bisa dihitung dengan jari selama sepekan. Tetapi kemudian dalam pelajaran-pelajaran sains, ilmu pengetahuan yang jumlahnya lebih banyak, nilainya lebih penting, ya, kita tahu pelajaran agama tidak menjadikan faktor kelulusan, tetapi yang namanya pelajaran-pelajaran yang lain, ya, yang terkait dengan ilmu pengetahuan modern, itu menjadi faktor penentu kelulusan. Dalam pelajaran sains mereka diajari bahwa misalnya dengan teori Darwin, bahwa manusia ini hanyalah, ya, proses evolusi dari makhluk yang derajatnya lebih rendah. Bahkan ada yang secara lebih spesifik menyebutnya dari primata, bangsa monyet-monyetan, ya, yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Maka alih-alih mengenali siapa Nabi Adam, hari ini malah manusia yang sekuler justru mencari cikal bakalnya bukan kepada para anbiya dan mursalin, melainkan kepada bangsa primata.
Tidak heran kalau kemudian hari ini kita melihat kelakuan manusia sekuler di masa modern yang jauh dari agama, memisahkan agama dari urusan dunianya, hari ini tidak beda jauh dengan perilaku monyet. Makan sesukanya, ya, tanpa mempedulikan halal haram. Bertingkah seenaknya tanpa memperdulikan akidah dan akhlak. Ya, mirip dengan bangsa monyet. Bisa jadi karena memang mereka diajari bahwa mereka itu adalah keturunan atau perkembangan dari evolusi monyet. Ya tidak heran perilakunya seperti monyet karena mereka mencari di sana. Itulah cikal bakal nenek moyang mereka. Ini sebuah contoh bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai manusia dan penciptaan kita saja itu sudah sekuler. Nah, ini sebuah tantangan yang hari ini luar biasa. Ya. Dan kemudian atas nama perkembangan zaman, ya, hari ini banyak wacana untuk meninggalkan syariat Islam. Syariat Islam dianggap sudah kadaluarsa, sudah tidak up to date, sudah tidak kekinian. Ya. Jilbab suruh ditinggal. Ya. Alasannya itu kan dulu. Itu kan perintahnya itu untuk ya para istri Nabi supaya membedakan mereka dari kaum budak. Sekarang sudah tidak ada budak dan sudah tidak ada ummahatul mukminin, para istri Nabi. Maka kemudian dianggap perintahnya sudah tidak berlaku, padahal tetap. Ya. Kemudian yang sudah jelas-jelas ditinggal, bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. Hari ini di dunia, dari ratusan negara dan puluhan negara muslim yang ada di dunia, maka kita bisa menghitung dengan jari berapa negara yang menerapkan hukum Islam untuk mengatur kehidupan. Ya. Bahkan negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk negeri kita Indonesia, tidak menerapkan hukum atau syariat Islam sebagai aturan hukum positif. Ini satu realita. Dan di antara penyebabnya adalah karena dianggap bahwa syariat Islam ini sudah tidak up to date. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kemudian kita melihat betapa manusia kemudian menjauh dari syariat dan aturan Allah. Inilah salah satu PR dakwah terbesar hari ini. Bagaimana menyeru manusia tidak hanya untuk menuju Islam, tetapi kembali kepada Islam. Realitanya hari ini, jumlah manusia muslim di muka bumi itu luar biasa. Jumlahnya barangkali sudah ya melebihi 1,5 miliar. Tetapi dari jumlah yang sedemikian banyak itu, kita bisa menghitung dengan jari. Seberapa banyak ya komunitas manusia, hari ini komunitas modern yang paling eksis adalah bentuknya negara. Ya, dari negara-negara muslim yang kemudian menerima Islam sebagai din. Menerima Islam sebagai jalan, prinsip, dan pandangan hidup. Hari ini negeri-negeri muslim rame-rame mengubah sistem hukum, sistem sosialnya dengan sistem-sistem yang bukan berasal dari Islam. Sistem-sistem yang menyelisihi ya, aturan Allah dan Rasulnya. Ini satu PR besar hari ini. Ya. Bagaimana para duat, bagaimana kaum muslimin berupaya agar Islam kembali menjadi satu hal yang dipegangi oleh kaum muslimin sebagai din. Bukan seperti hari ini. Kalau ditanya agamamu apa? Islam. Ya. Tetapi kalau ditanya bagaimana caramu untuk mengatur kehidupan, kita akan jumpai seorang muslim belum tentu dia mengatur kehidupannya dengan Islam. Barangkali kalau yang ditanya ini adalah orang biasa, dia masih punya hilah. Ya. Dia masih punya alasan. Kelak ditanya oleh Allah, kenapa
engkau tidak mengatur kehidupanmu dengan syariat Islam? Mungkin dia akan menjawab, ya Allah, saya ini orang yang lemah. Saya ini orang biasa, orang kecil. Bukan orang kaya, bukan penguasa. Maka saya tidak mampu untuk menerapkan aturan-aturanmu kecuali apa yang terkait diri saya sendiri. Ya, terkait dirinya sendiri. Itu pun tidak bisa kafah, tidak bisa 100%. Begitu dia mengatur keluarganya, dia tidak mampu. Begitu dia mengatur anak-anaknya, dia tidak mampu. Begitu dia berinteraksi dengan tetangga dan masyarakatnya, sama sekali tidak ada kemampuan bagi dia untuk mengatur, ya, lingkungannya itu dengan syariat Islam. Ini salah satu tantangan dakwah yang terkini. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, kami melihat bahwa metode dakwah hari ini menghadapi tantangan yang berat, yaitu bagaimana caranya untuk meyakinkan manusia untuk menerima Islam. Nah, ini sejak dulu, sejak zaman Rasulullah. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah meyakinkan umat Islam untuk kembali kepada syariat Islam. Ini PR yang luar biasa. Ya. Maka seyogianya atau seharusnya para duat, para dai mulai untuk berpikir bagaimana menjawab PR-PR tadi. Ya. Tidak hanya untuk mengenalkan Islam, tetapi juga mengembalikan kaum muslimin kepada naungan syariat Islam. Nah, ini PR-nya. Lalu bagaimana metodenya? Sebenarnya Islam sudah sempurna. Islam sudah memberikan seluruh petunjuk, ya, tentang bagaimana manusia mengamalkannya tanpa ada yang tertinggal. Semuanya sudah diberikan petunjuknya. Nah, bagaimana dengan situasi zaman yang sekarang banyak berubah karena perkembangan teknologi, karena perkembangan budaya dan yang lain-lain. Nah, disinilah bagaimana agar upaya untuk mengenalkan dan mengembalikan Islam di tengah masyarakat kaum muslimin dan umat manusia secara umum ini menggunakan langkah-langkah yang tepat dan efektif. Dalam teknisnya, sebenarnya Islam ini sangat luas dan fleksibel. Meskipun Islam ini memiliki prinsip yang kuat dan kokoh. Islam memiliki as-sawabit, hal-hal yang sudah pasti, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Hukum, ya, akidah, itu satu hal yang pasti. Tapi bagaimana untuk mendakwahkannya, maka sebenarnya sangat fleksibel. Islam, ya, tidak mengharamkan, ya, satu wasilah sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariat, ya, yang dia bisa membawa manfaat untuk dakwah. Ya. Hari ini misalnya kita terpaksa untuk menempuh kajian secara online. Kita menggunakan internet. Siapa yang mengembangkan internet? Apakah orang Islam? Bukan. Hari ini kaum muslimin mungkin bisa menatap saya lewat bantuan kamera. Apakah kameranya itu produk dari kaum muslimin? Bukan. Internetnya buatan orang kafir. Kameranya made in, ya, negara non-muslim. Tapi ini tidak menjadi sebuah halangan. Bukan alatnya, ya, tetapi pesannya. Maka kita boleh untuk menggunakan beragam teknologi, beragam alat-alat terkini, ya, terutama yang terkait dengan telekomunikasi, untuk
menyebarkan dakwah Islam. Dan ini sudah menjadi sebuah sunnah. Ya. Hal-hal yang sifatnya terkait teknis, ya, hal-hal yang detail tentang penjabaran sebuah amalan, maka sebenarnya itu masuk dalam kategori umurid dunya. Ya. Sementara Rasulullah pernah menyampaikan bahwa antum a'lamu bi umurid dunyakum. Ya. Dalam urusan-urusan yang sifatnya teknis keduniawian, maka diserahkan kepada kita. Jadi ini satu hal yang sifatnya sunnah. Untuk teknis yang sifatnya keduniaan, bukan hal-hal yang sifatnya tauqifiyah sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat misalnya, sudah jelas dan sudah tertentu caranya, nggak boleh dimodifikasi. Tetapi bagaimana cara untuk mengajak orang sholat, memanggil orang sholat, supaya lebih ini, misalnya hari ini kita menggunakan pengeras suara. Di masjid digunakan sound system. Menuju masjid kita menggunakan kendaraan bermotor. Hal-hal yang sama sekali belum ada dahulu pada masa Rasulullah. Maka ini sifatnya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita boleh menggunakannya. Meskipun alat dan fasilitasnya itu adalah buatan orang kafir. Tapi pesannya harus pesan Islam. Justru di sini keindahan Islam. Bagaimana Islam tanpa harus memulai dari nol, tanpa harus membangun, meriset, memproduksi, ya, semua keperluan duniawi, Islam tetap bisa menjalankan misi Islamnya. Ya, kita nggak perlu pusing mencari kamera yang mereknya Samsung, punya Muslim. Adanya Samsung, buatan Korea. Korea bukan Muslim, tidak masalah. Ya. Produk yang dikembangkan dengan susah payah, dengan riset bertahun-tahun, ya, oleh orang-orang non-Muslim, justru bisa kita manfaatkan untuk kepentingan dakwah dan kejayaan Islam. Ini sebuah keuntungan. Ya. Dan keuntungan ini, ya, adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Itu contohnya. Jadi mengenai metode dan alat itu kita fleksibel. Tetapi pesan ini tetap sama. Akidah sejak dulu, ya, sejak Rasulullah, bahkan sejak para nabi dan rasul sebelumnya, misinya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua nabi dan rasul, ya, Allah nyatakan telah dibangkitkan atau diutus pada setiap kaum, ya, para rasul, misinya adalah an'ibudullah, menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut, yaitu apa? Semua sesembahan selain Allah. Bagaimana mengejawantahkannya dalam era kekinian? Ya, kita harus mengenali ibadahnya tetap sama sejak dulu. Kaifiatnya tetap sama sejak dulu. Ya. Tapi tantangannya mungkin berubah. Ya. Tauhid di zaman Musa mungkin Fir'aun dengan kekuasaannya yang luar biasa dan memaksakan kekufuran. Tauhid di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya, itu adalah a'immatul kuffar, para pemimpin kafir yang juga sama tingkahnya, memaksakan kekufuran kepada kaum muslimin. Abu Jahal yang memaksa Ammar bin Yasir dan keluarganya untuk murtad. Ya. Maka kita bisa mengenali, ya, tauhid dari perilakunya. Seandainya hari ini ada tokoh, lembaga, ataupun, ya, kekuasaan-kekuasaan tertentu yang memaksa umat Islam untuk menjauh dari agamanya, untuk meninggalkan agamanya, baik dengan terang-terangan, ya, seperti di beberapa negeri, atau dengan tipu daya, kita bisa mengenali ini tauhid. Tauhid modern. Mungkin dengan cara yang lebih canggih. Ya. Jadi
Prinsip akidahnya tetap sama. Bagaimana kita mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, dalam kondisi dan situasi yang modern seperti hari ini, tetap beribadah kepada Allah. Bahkan meskipun dalam situasi wabah corona seperti sekarang. Ya, kita tinggal menyesuaikan. Kalau tidak bisa thalabul ilmi, ya, dengan tabligh akbar, dengan majelis taklim, ya kita pakai majelis online. Ya. Sementara di sisi lain, kita juga mengenali, ya, bagaimana tipu daya, bagaimana perilaku para tauhid hari ini untuk menyesatkan dan mengkufurkan kaum muslimin. Ya. Maka para dai perlu memahami tantangan modern hari ini. Manusia tidak hanya syirik dengan hanya menyembah patung. Sekarang barangkali sudah tidak up to date, sudah tidak modern lagi orang menyembah patung, meskipun masih ada. Tetapi hari ini, ya, pola kesyirikan modern barangkali adalah manusia dipaksa untuk tunduk kepada, ya, orang-orang atau penguasa-penguasa yang meninggalkan dan mencampakkan hukum-hukum Allah. Tauhid modern. Maka para dai tidak cukup hanya mengingatkan manusia untuk menghindari, ya, menyembah kubur, menyembah berhala, menyembah pohon besar, tetapi juga untuk menghadapi situasi misalnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Hari ini umat Islam juga menghadapi Fir'aun modern. Jadi misinya tetap sama, meskipun alatnya lebih canggih. Ya. Ini contoh dari sisi akidah. Nanti ada lagi hal-hal lain terkait muamalah, terkait akhlak. Tantangannya juga semakin modern. Tapi prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Yang namanya judi sejak dulu haram. Tapi sekarang ada judi online. Tetap sama. Kita harus jeli, ini judi. Yang namanya homer, ya, dari dulu sama. Meskipun mungkin sekarang sudah ada homer yang modern. Orang dibuat lalai, dibuat mabok, dibuat kecanduan, tidak hanya dengan minuman, tidak hanya dengan yang dihisap, tidak hanya dengan suntikan. Ya, bisa jadi nanti muncul, ya, jenis-jenis homer modern yang mempengaruhi pikiran manusia, misalnya dengan suara. Kita belum tahu, ya. Kalau di dalam fiksi sains itu ada bagaimana membuat manusia kecanduan dengan apa namanya, bunyi-bunyian dari sejenis earphone gitu didengarkan, kemudian dia mabok, dia lalai. Kalau efeknya sama, maka dia homer. Meskipun wujudnya mungkin berbeda dengan homer di zaman dulu. Di dalam sisi akhlak, dalam sisi pergaulan, ya, namanya mendekati zina itu haram sejak dulu, apapun bentuknya. Barangkali dulu harus berdekatan langsung, harus menyentuh, harus mendatangi. Barangkali sekarang ada, ya, upaya mendekati zina dengan secara online. Sudah jadi fenomena. Orangnya tidak berhadapan langsung. Barangkali terpisah jarak, terpisah negeri, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang mendekati zina. Maka tantangannya tetap sama. Meskipun teknologinya beda, maka dakwahnya tetap sama. Ya. Maka PR-nya adalah bagaimana para dai memanfaatkan teknologi modern justru untuk menyebarkan Islam dan menetralisir, ya, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan yang hari ini juga disebarluaskan melalui piranti-piranti modern. Prinsipnya tetap sama. Menyeru ke jalan Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, kesyirikan kepada Allah. Itulah tugas para rasul yang kemudian berlanjut kepada para duat pada hari ini. Tentunya dengan menyesuaikan dengan metode. Sepanjang metode itu tidak bertentangan atau tidak dilarang di dalam syariat, ya, maka metode dan alat itu boleh untuk digunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.